ULMWP gelar Pra-KTT 2 untuk jaring masukan dan konsolidasi hasil Pra-KTT 2 ULMWP Januari 24, 2023. Panitia Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi 2 United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menggelar jumpa pers di Jayapura, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023, Jubi Islami, Adi Subrata, Jayapura. Jubi, pertemuan prakonferensi tingkat tinggi atau Pra-KTT 2 United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP telah terlaksana sejak 19 hingga tanggal 22 Desember tahun 2022. Pertemuan itu digelar sebagai ruang tambahan guna memastikan semua kelompok yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan ULMWP, maupun sejumlah orang perorangan, dapat menyampaikan secara terbuka pandangan mereka terhadap ULMWP. Pra-KTT 2 ULMWP juga digelar demi mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan yang lebih luas. Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Panitia KTT 2 ULMWP, Delius Tabuni saat menggelar keterangan pers di Kota Jayapura, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Tabuni mengatakan forum itu terlaksana dengan dukungan dan kehadiran pimpinan ULMWP, Dewan Gereja Papua, Dewan Adat Papua, serta sejumlah organisasi gerakan yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan ULMWP. Sebagian peserta yang bertempat tinggal di luar Papua dan luar negeri berpartisipasi melalui pertemuan daring, kata Delius Tabuni. Tabuni menjelaskan dalam pertemuan itu pimpinan ULMWP dan perwakilan 3 organisasi pendiri menyampaikan pandangan dan catatan perjalanan ULMWP sejak didirikan. Paparan itu memberi pencerahan dan menjadi panduan bagi sebagian besar peserta, terutama mereka yang berasal dari organisasi yang tidak terafiliasi dengan ULMWP. Pada akhir proses pertemuan Pra-KTT selama 3 hari, para peserta menuangkan komitmen mereka dalam nota kesepahaman dan komunike bersama yang ditandatangani perwakilan organisasi masing-masing, katanya. Dia menjelaskan output pertemuan Pra-KTT 2 ULMWP itu dirangkum oleh tim perumus, lalu diserahkan sebagai laporan panitia pelaksana KTT kepada pimpinan ULMWP. Laporan itu akan dibahas sebagai draft agenda KTT. Panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua unsur pimpinan ULMWP, Dewan Gereja Papua, Dewan Adat Papua, pimpinan organisasi terafiliasi ULMWP, pimpinan organisasi yang tidak terafiliasi ULMWP, Tuan Ralph Regen Vanu, serta para pejuang dan simpatisan perjuangan Papua di Indonesia, Papua Nugini, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda yang telah memberikan catatan kritis dan pemikiran yang progresif. Juga perorangan atas dukungan dan partisipasinya selama pertemuan Pra-KTT 2 berlangsung, kata Tabuni. Ia berharap saran dan pemikiran yang mengalir dan terangkum selama pertemuan Pra-KTT 2 itu dapat diterima dan berguna untuk penguatan kelembagaan ULMWP. Berbagai saran dan masukan itu akan memboboti konferensi tingkat tinggi 2 ULMWP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tambahnya. Sekretaris Panitia KTT 2 ULMWP, Willem Rumasep mengatakan pelaksanaan Pra-KTT 2 ULMWP itu menindaklanjuti amanat konstitusi ULMWP tahun 2017 yang memandatkan pelaksanaan reorganisasi secara periodik. Pelaksanaan Pra-KTT 2 bertujuan untuk menghimpun pandangan politik, pendapat, saran dan kritik terhadap kinerja ULMWP periode berjalan, untuk menjadi agenda pelaksanaan KTT 2 periodik ULMWP. Melalui forum Pra-KTT 2 ULMWP yang dihadiri oleh 24 organisasi terafiliasi dan tidak afiliasi ULMWP, serta sejumlah organisasi, individu dan para pemimpin yang berpartisipasi secara daring dan luring, kami menyepakati beberapa pokok penting yang perlu dijadikan sebagai agenda pembahasan dalam pelaksanaan KTT 2 periodik ULMWP, kata Rumasep. Pokok pikiran yang disampaikan dalam Pra-KTT 2 itu antara lain ULMWP harus diposisikan kembali dalam semangat persatuan yang menjadi jiwa dari Deklarasi Saralana tanggal 6 Desember tahun 2014 di Port Vila, Vanuatu. ULMWP harus menjadi wadah koordinatif yang menghimpun semua organisasi gerakan pembebasan Papua yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan politik. Oleh karena itu, ULMWP harus membuka diri untuk mengakomodir semua organisasi perlawanan.
ULMWP juga perlu mempersiapkan format organisasi yang mampu memberikan tugas, peran, dan fungsi kepada semua organisasi perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat, sehingga memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi perjuangan. Sebagai wadah koordinatif, ULMWP wajib menerima berbagai perbedaan pendapat di antara organisasi perlawanan untuk dikelola menjadi sinergi yang dapat mendorong tercapainya cita-cita pembebasan nasional bangsa Papua Barat. Perdebatan tentang berbagai format organisasi ULMWP wajib dipersiapkan secara bersama dan ditetapkan dalam forum konferensi tingkat tinggi sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi ULMWP, sesuai Konstitusi ULMWP tahun 2017. ULMWP secara konsisten terus membuka diri untuk merangkul seluruh kekuatan perlawanan orang Papua Barat yang tersebar di tanah air Papua Barat, diaspora dan pertahanan, sehingga menjadi entitas perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua Barat. ULMWP membentuk tim perumus bersama Panitia KTT 2 untuk mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan KTT 2 ULMWP. Selain itu, ULMWP berkomitmen untuk mendorong keinginan bangsa Papua Barat untuk memperoleh status keanggotaan penuh dalam Forum Melanesian Spearhead Group atau MSG. Aplikasi keanggotaan penuh MSG itu telah diajukan pada 2015. Untuk pelaksanaan KTT 2 nanti akan dilakukan di Vanuatu sebagai tempat pendirian ULMWP. Sedangkan untuk waktunya, akan dikomunikasikan lagi setelah berkomunikasi dengan panitia lokal di Vanuatu, kata Rumasep. KTT 2 ULMWP akan dihadiri puluhan orang dari perwakilan 24 organisasi yang telah ikut dalam proses pra-KTT tersebut. KTT 2 ULMWP diharapkan bisa memastikan persatuan dan rekonsiliasi semua faksi gerakan pembebasan Papua. Ketua I-Legislatif ULMWP dan Interim Ketua WPNCL, Manase Tabuni menambahkan KTT ULMWP nanti akan menjadi forum mekanisme keputusan tertinggi dari organisasi. Mestinya harus terjadi di 2020, namun karena pandemi COVID-19 sehingga harus mundur. Sedangkan tujuan dari pra-KTT adalah inisiasi panitia untuk melaksanakan keputusan KLB tanggal 27 November tahun 2020 tentang rekonsiliasi yang lebih luas, kata Manase Tabuni. Asteris dilansir dari https://jubi.id/tanah tanda hubung Papua _2023 tanda hubung gelar tanda hubung pra tanda hubung KTT tanda hubung 2 tanda hubung untuk tanda hubung jaring tanda hubung masukan tanda hubung dan tanda hubung konsolidasi.